Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan Anda untuk sekedar berbagi mengenai hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai pengaruh dari komorbid atau penyakit ikutan terhadap COVID-19. Nah, kemudian pada minggu ini, sekarang ini kita akan membicarakan mengenai dampak obesitas. Kita langsung saja mulai. Jadi kita pertama kali akan membicarakan obesitas, kemudian basal metabolic index dan penyebab obesitas. Obesitas itu sebetulnya sederhana, adalah penumpukan lemak yang berlebihan akibat terjadinya ketidakseimbangan antara asupan energi yang masuk dibanding dengan energi yang keluar dalam waktu yang lama. Ini adalah definisi menurut WHO tahun 2000. Kemudian kita tahu bahwa indikator obesitas yang umum dipakai itu adalah indeks massa tubuh atau BMI. BMI itu sama dengan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Jadi misalnya kalau ada ini contohnya saya BMI-nya berat badannya adalah 74 kg, kemudian tinggi badannya 1,73, maka kalau kita hitung BMI-nya hasilnya adalah 24,7. Nah, setelah keluar hasil itu kemudian kita melihat apakah ini normal, tidak normal, ideal, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ini adalah kategori BMI yang terakhir menurut CDC, yaitu Central of Disease Control and Protection, USA. Jadi kategorinya sederhana saja. Kalau kurang dari 18,5 itu disebut kekurangan berat badan. Kemudian yang ideal sekali adalah antara 18,5 sampai dengan kurang dari 25, itu ideal. Lalu 25 sampai dengan kurang dari 30 itu disebutnya kelebihan berat badan, sementara kalau lebih dari 30 disebutnya sebagai obesitas. Nah, dari riset kesehatan dasar di Indonesia ini belum mengikuti ini, tapi kita pakai saja yang ini yang lebih sederhana. Kemudian kita lihat bagaimana dengan kasus obesitas di Indonesia. Ternyata kasusnya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Kita melihat mulai dari riset kesehatan dasar yang sejak tahun 2007, 2013, 2018, ternyata obesitas itu terus meningkat. Jadi yang berat badannya, maksudnya BMI-nya lebih dari 25, itu terakhir tahun 2018 itu 35,4%. Artinya 1 dari 3 orang di Indonesia itu akan mengalami kelebihan berat badan. Kalau tahun 2020, apalagi dengan work from home dan sebagainya, ini hampir dapat dipastikan bahwa ini akan lebih tinggi lagi prosentasenya. Nah, kemudian kita terus lihat apa sih sebetulnya penyebab obesitas itu atau penumpukan lemak. Yang ada 4 penyebabnya yang utama. Yang pertama adalah comfort food, ya fast food dan sebagainya itu yang biasanya tinggi karbohidrat dan gula, lalu tinggi lemak juga, jadi rasanya enak, gurih. Kemudian masih ditambah dengan tinggi garam. Kemudian yang berikutnya adalah comfort lifestyle. Jadi gaya hidup yang sedikit gerak atau sedentary, lalu jarang olahraga dan sebagainya akan membuat kita betul-betul akan kelebihan berat badan. Yang ketiga itu adalah aging. Misalnya kalau kita menua itu akan terjadi postmenopause syndrome, lalu ada penurunan testosteron dan seterusnya untuk laki-laki. Dan yang keempat yang kita lihat di sini itu adalah ada overreaction. Jadi maksudnya overreaction itu kalau kita stres berlebihan, kemudian juga ada motilitas usus yang berlebihan, dan bakteri ususnya juga berlebihan, dan seterusnya. Ini adalah 4 hal utama yang menyebabkan obesitas. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita coba melihat jenis-jenis dari lemak.
secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lemak visceral dan lemak subkutan. Kalau lihat lokasinya, lemak visceral itu berada di rongga perut, dan oleh karena dia berada di rongga perut, dia menyelimuti organ-organ. Sementara kalau lemak subkutan itu adalah lemak yang terletak di bawah kulit perut. Jadi antara kulit perut dan dinding abdominal atau dinding perut. Lalu berikutnya, kalau lemak visceral itu berisiko untuk memicu diabetes karena dia menyelimuti organ-organ dan sebagainya. Terjadi juga risiko perlemakan hati, kemudian juga penyakit degeneratif yang lain. Sementara kalau lemak subkutan itu sebetulnya tidak terlalu berisiko terhadap kesehatan, tapi penampilannya saja yang kok perutnya buncit gitu. Kemudian berikutnya adalah bagaimana untuk menghilangkan kedua jenis lemak itu. Kalau lemak visceral yang lebih berisiko, lebih berbahaya, itu relatif lebih mudah dihilangkan. Sementara kalau lemak subkutan itu cukup sulit untuk dihilangkan. Nah, kalau kita sudah mengenal lemak visceral dan lemak subkutan itu, kemudian kita lanjutkan lagi. Seperti apa sih kira-kira dampak obesitas terhadap risiko penyakit degeneratif? Ini sebelum kita berbicara dampak obesitas terhadap COVID-19. Kita sudah pernah membicarakan banyak sekali risikonya terhadap penyakit degeneratif. Jadi, kalau secara mudah, obesitas itu akan menimbulkan sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu ditandai antara lain dengan peningkatan trigliserida, kemudian juga penurunan kolesterol HDL. Nah, karena peningkatan trigliserida dan penurunan kolesterol HDL itu, maka rentan sekali akan timbul stroke misalnya, kemudian hipertensi dan penyakit jantung koroner. Selain itu, juga ada perlemakan hepar, sirosis, lalu ada infertilitas atau mandul, kemudian juga bisa terjadi gangguan menstruasi. Selain sindroma metabolik, itu ada juga yang lainnya, yaitu penyakit degeneratif lain yang bukan karena sindrom metabolik. Misalnya terjadinya batuk empedu, lalu ada osteoartritis, asam urat, kanker, bahkan gangguan sakit pada tulang belakang itu juga diakibatkan oleh karena kelebihan lemak ini. Jadi kelebihan berat badan. Lalu juga sleep apnea. Ini adalah gagal nafas pada saat tidur. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita tadi sudah membicarakan mengenai dampak obesitas terhadap penyakit degeneratif, maka sekarang kita membicarakan dampak obesitas terhadap kerentanan terpapar COVID-19 dan penurunan imunitas. Sebetulnya bagian inilah yang paling penting yang kita bicarakan pada malam hari ini. Sekali lagi, bagian ini yang paling penting. Mari kita sama-sama simak. Jadi, semakin tinggi BMI, maka semakin tinggi risiko terpapar COVID-19 ternyata. Ini adalah menurut Science Magazine Organization dari Amerika yang pada waktu itu mengadakan penelitian bahwa dari 17.000 penderita COVID-19 yang dirawat di rumah sakit, ternyata yang BMI-nya normal itu hanya 23% saja. Sementara yang BMI-nya lebih dari 25, totalnya semuanya adalah 77%, di mana 25-30 itu 29%, dan BMI yang lebih dari 30 itu 48%. Jadi dengan demikian, coba kita lihat sekarang bahwa kalau kita memiliki BMI yang lebih dari 30, maka 1 dari 2 orang yang terpapar COVID-19 itu harus dirawat di rumah sakit. Jadi benar-benar ternyata betul-betul terbukti bahwa obesitas itu menimbulkan kerentanan terhadap COVID-19. Nah, sekarang kita lihat lebih dalam lagi. Apa saja sih dampaknya? Ada beberapa, 4 atau 5. Yang pertama adalah efek mekanis. Yang disebut efek mekanis itu begini.
Jadi karena di dalam perut kita itu ada lemak, di rongga perut, maka lemak itu akan menekan diafragma. Diafragma itu adalah pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Itu kemudian menekan ke atas lemaknya. Karena menekan ke atas, maka otot pada rongga dada yang di bawah itu juga ikut menekan lobus paru-paru yang di bawah. Nah, karena dia menekan lobus paru-paru, tentu saja volume paru-paru menjadi berkurang. Kemudian lobus paru yang di bawah ini menjadi kolaps atau dia tidak mengembang sempurna. Padahal itu berlangsung tidak lancar. Ini yang menyebabkan kita menjadi tersengal-sengal, kekurangan oksigen, dan seterusnya. Ini baru yang pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua, kita tahu bahwa salah satu penyebab kematian utama dari COVID-19 itu adalah karena terbentuknya klot darah yang berlebihan. Nah, bagaimana itu mekanisme terjadinya adalah secara mudah dijelaskan bahwa virus COVID-19 itu menyerang sel-sel endotelial. Secara singkat, sel endotelial itu adalah sel-sel yang berada di dinding dalam pembuluh darah. Sebetulnya sel endotelial ini itu selalu memberikan sinyal kepada darah supaya dia tidak membentuk klot, supaya dia tidak menggumpal. Tapi karena ini sudah diserang, maka dia tidak lagi bisa memberikan sinyal, jadi dengan demikian pembentukan klot darahnya menjadi meningkat. Ditambah lagi bahwa pada orang yang obesitas, lemak darah yang tinggi, itu menjadi makin memperparah terjadinya pembentukan klot tersebut. Sehingga ini D-dimernya itu menjadi tinggi sekali. Baru yang kedua. Yang ketiga apa? Yaitu penurunan sistem imunitas. Jadi obesitas itu juga ternyata memberikan dampak pada penurunan sistem imunitas. Mekanismenya adalah, jadi sel lemak pada orang-orang yang terkena obesitas itu menginfiltrasi atau menyusup ke pusat produksi sistem imun. Misalnya di limpa, sumsum tulang, belakang, timus, dan lain-lain. Nah, oleh sebab itu, maka sarana produksi sistem imunitas itu kemudian dipenuhi oleh jaringan lemak. Karena dia dipenuhi oleh jaringan lemak, maka produksi sel imunitas tentunya terganggu. Akibatnya adalah kualitas T-cell atau ini adalah sel imunitas yang pertama yang dihasilkan itu jadinya menurun kualitasnya. Selain kualitasnya menurun, juga jumlah T-cell-nya yang dihasilkan itu menjadi sangat minim. Berikutnya, kalau kita melihat pembentukan sitokin itu memberikan dampak pembentukan sitokin yang berlebihan. Ini gambarannya adalah sel lemak yang berlebihan itu memicu pengeluaran sitokin. Dan kita tahu bahwa sitokin itu merangsang terjadinya inflamasi. Sementara pada waktu terinfeksi, sitokin juga dikeluarkan oleh makrofag yang dimaksudkan untuk membersihkan benda patógen. Sel lemak mengeluarkan sitokin, makrofag juga mengeluarkan sitokin, maka semuanya ini akan menimbulkan sitokin yang berlebihan dan ini yang disebut sebagai badai sitokin. Badai sitokin itu menyebabkan terbentuk sel imunitas yang berlebihan yang karena dia sangat berlebihan tidak bisa lagi membedakan mana sel-sel yang harus diserang, yang seharusnya diserang, dan mana sel-sel yang sebetulnya sel sehat. Semuanya diserang, termasuk sel yang sehat. Nah, inilah juga yang kemudian bisa sampai menimbulkan kematian. Jadi, secara singkat sekali lagi adalah obesitas pada COVID-19 itu berdampak, yang pertama adalah efek mekanismenya, maksud saya efek mekanisnya itu menekan volume lobus pada paru-paru. Yang kedua, pembentukan klot darah itu meningkat, sangat meningkat.
3, ada penurunan sistem imunitas, karena sel lemak tadi memenuhi pusat produksi sistem imunitas. Kemudian yang keempat adalah pembentukan sitokin yang berlebihan. Itu sekilas, masih ada beberapa yang lain, tapi saya kira yang paling penting 4 ini saja dulu. Berikutnya, nah, jadi dengan demikian kalau kelebihan berat badan itu menimbulkan risiko terhadap penyakit degeneratif dan bahkan menimbulkan risiko terhadap penurunan imunitas serta kerentanan terhadap COVID-19, tentunya maka berat badan itu perlu dikelola. Bagaimana mengelola berat badan itu adalah dengan 6 hal ini. Jadi bukan sekedar diet, bukan sekedar asupan makanan seperti yang slide itu, tetapi yang paling penting adalah mindset atau pola pikir, yang kedua pengelolaan stres, yang ketiga pola tidur yang ideal, dan yang keempat adalah aktivitas fisik, selain tentunya asupan makanan dan diet. Kita secara singkat membicarakan satu persatu. Mindset kita itu benar-benar harus berlandaskan pola pikir yang benar. Jadi kalau kita melakukan diet, misalnya mengurangi berat badan, itu jangan sekedar bahwa ini sekedar mengurangi berat badan, tapi lebih ke membentuk sistem imunitas yang optimal. Dan kita tahu juga bahwa berpikir positif itu kemudian memicu terbentuknya hormon serotonin, dopamin, endorfin, dan oksitosin. Dan dengan demikian juga menekan adanya radikal bebas. Kemudian stres. Stres itu seringkali meningkatkan nafsu makan. Jadi orang yang stres bisa saja makannya berlebihan. Karena itu kita benar-benar perlu rileks, perlu benar-benar mengelola stres secara detail, nanti akan dibicarakan. Dan kemudian yang ketiga itu adalah pola tidur. Kita tahu bahwa tidur lelap itu adalah hal yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan regenerasi sel secara optimal. Dan kemudian kebutuhan tidur lelap itu kita tahu adalah 7-9 jam per hari. Kalau misalnya kita terus terbangun sampai larut malam, biasanya yang terjadi kecenderungannya adalah melakukan snacking. Ini karena pengaruh hormon grelin yang mengendalikan pusat lapar. Kemudian yang keempat adalah aktivitas fisik. Kita tahu bahwa aktivitas fisik itu dibutuhkan untuk melatih dan menguatkan otot kaki dan tangan, juga melancarkan sirkulasi darah, lalu menyeimbangkan antara kalori masuk dan kalori keluar. Ini penting sekali, dan tentunya perlu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, dari intensitas ringan sampai sedang, tergantung usia. Nah, berikutnya yang kelima dan keenam adalah asupan makanan, dan makanan itu kita perlu gizi sehat seimbang. Jadi misalnya kalau kita makan dari satu piring, ada setengah piring sayur dan buah, 5 warna yang berbeda, lalu ada 1/4 piring protein, 1/4 piring karbohidrat, sebaiknya adalah karbohidrat kompleks, dan juga susu tanpa gula. Ini asupan makanannya. Lalu berikutnya, diet itu kita mesti mengatur jumlah, jenis, dan jadwal asupan makanannya. Dan yang paling penting, jadi beda dengan persepsi orang-orang di luaran sana, pada saat diet kita justru jangan sampai merasa lapar. Jadi justru jadwalnya itu 5 kali makan sehari. Makan pagi yang pertama itu kurangi karbohidrat, kemudian tambahkan sayur, buah, dan protein. Snack pagi itu tidak ada karbohidrat, kemudian makan siangnya bebas. Snack yang kedua, yang sore, itu juga sedapat mungkin tidak ada karbohidrat, dan makan malam itu kalau bisa sayur dan buah saja. Nah, itu adalah kita berbicara mengenai 6 hal, 6 pilar untuk berat badan ideal dan sistem imunitas yang optimal. Lalu sebetulnya kalau untuk mengurangi atau mengelola berat badan, itu ada yang disebut weight management program. Jadi mulai dari bagaimana cara melakukan, apa saja yang dibutuhkan, berapa lama programnya, dan sebagainya. Ini sudah ada panduannya semuanya. Untuk itu
silahkan menanyakan pada orang yang mengundang Anda, karena kemungkinan besar kita tidak akan sempat secara detail membicarakannya satu persatu. Tapi yang jelas program itu ada. Nah, kalau kita berbicara kembali mengenai topik kita, yaitu berat badan ideal dan sistem imunitas yang optimal, maka kita tahu bahwa bagaimanapun juga untuk mendapatkan berat badan ideal dan sistem imunitas yang optimal itu dibutuhkan suplementasi yang benar-benar bisa diandalkan. Kalau kita berbicara suplementasi yang benar-benar bisa diandalkan, tidak bisa tidak kita berbicara mengenai Nutrilite, karena dia yang pertama, satu-satunya, dan yang terbaik. Ini sudah beberapa kali kita bicarakan, termasuk mulai dari konsep dan sebagainya. Nah, apa saja yang disarankan? Yang pertama itu adalah Nutrilite Body Key. Nutrilite Body Key ini kita bersyukur sekali punya Nutrilite Body Key karena banyak sekali keistimewaannya. Jadi mengandung 12 vitamin dan 13 mineral. Jadi dengan demikian bisa meningkatkan stamina. Lalu dia mengandung juga 6 gram protein. Jadi dengan demikian bisa mempertahankan massa otot dan juga mempertahankan rasa kenyang. Dengan demikian mengurangi keinginan untuk ngemil atau snacking. Sudah itu dia tetap rendah kalori. Tidak mengandung pemanis, lalu masih mengandung 5 gram serat, sehingga dengan demikian juga memperbaiki pencernaan. Lalu yang paling penting adalah Body Key ini memiliki komposisi protein, lemak, dan karbohidrat yang sangat ideal, baik menurut riset kesehatan, maksudnya menurut Kementerian Kesehatan, maupun menurut WHO, maupun menurut FDA. Jadi dia ideal sekali sebagai salah satu meal replacement, atau pengganti salah satu makanan. Nah, kalau kita berbicara mengenai pengelolaan berat badan yang ideal dan sebagainya, tidak bisa lain, kita mesti berbicara mengenai sel tubuh. Untuk mendapatkan sel tubuh yang benar-benar prima, kita perlu bahan untuk membentuk itu, yaitu makronutrisi, dalam hal ini adalah omega-3 dan protein. Kemudian untuk mengoptimalkan kerja selnya, kita perlu mikronutrisi, vitamin dan mineral, dan memproteksi selnya perlu fitonutrisi, yaitu kandungan pada tanaman. Kita bicarakan satu persatu. Yang pertama adalah salmon omega-3 kompleks. Ini banyak sekali faedahnya, dia benar-benar bebas kontaminasi, kemudian nutrisinya paling bagus, kandungan EPA dan DHA-nya itu sangat ideal, yaitu 180 mg EPA dan 120 mg DHA. Lalu juga mengandung vitamin E yang dimaksudkan untuk melindungi omega-3 dari kerusakan karena oksidasi. Kemudian ini kegunaannya banyak sekali, antara lain mengatasi pembuntuan sel membran, memperbaiki metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, juga mencegah kelebihan glukosa dalam darah. Selain itu, sebagaimana kita ketahui, kegunaan terpenting dari omega-3 itu adalah mencegah terjadinya blood clotting, juga mengikis plak, serta mencegah terjadinya inflamasi. Bahkan dia bisa menekan rasa sakit pada menstrual pain dan memperbaiki kualitas tidur. Jadi bukan sekedar apa yang kita bayangkan. Berikutnya suplemen yang kedua adalah Nutrilite High Protein. Kalau kita berbicara mengenai high protein ini menarik sekali karena di sini terkandung 9 asam amino esensial lengkap sekali. PDC AAS-nya sama dengan 1 sehingga diserap sempurna. Kemudian kandungan proteinnya tinggi, sehingga selain meningkatkan daya tahan tubuh atau meningkatkan imunitas, dia juga bisa membentuk dan mempertahankan massa otot, mempercepat penyembuhan luka, dan seterusnya. Berikutnya, variannya masih banyak, ada 4 jenis varian. Lalu, suplemen berikutnya adalah Nutrilite Double X. Ini juga luar biasa sekali karena fungsi, kandungan, dan kegunaannya banyak sekali. Bayangkan ada 12 vitamin di sana, 10 mineral, dan 22 fitonutrisi. Yang komposisinya itu begitu ideal sehingga dia bisa menjaga stamina. Lalu ada fitonutrisinya, campuran antara kunyit, rosemary, Sophora japonica,
dan seterusnya, di mana kurkuminnya dari kunyit itu juga memberikan efek anti radang dan meningkatkan imunitas. Lalu dari vitamin-vitaminnya ada vitamin C, vitamin E, B kompleks, vitamin D lengkap sekali. Sementara mineralnya itu adalah zinc dan selenium. Lalu kita tahu zinc, selenium banyak sekali fungsinya, ada vitamin D dan vitamin E juga dengan fungsi masing-masing. Nah, berikutnya adalah Biosi Plus. Kemudian kalau kita lihat Biosi Plus ini apa saja ininya, kegunaannya kita melihat di Biosi Plus itu ada 500 mg vitamin C, dan bukan hanya itu saja, dia berasal, vitamin C-nya berasal dari acerola cherry yang setara dengan 7 buah jeruk. Dan kemudian dia dilepas perlahan-lahan atau extended release. Jadi dengan demikian kita selama 8 jam penuh itu mendapatkan asupan dari vitamin C secara betul-betul berangsur dan stabil. Kita tahu bahwa vitamin C itu merupakan antioksidan yang tinggi, kemudian meningkatkan fagositosis, dan juga memicu proliferasi limfosit dan neutrofil. Jadi artinya bisa meningkatkan daya imunitas. Nah, jadi untuk mengurangi berat badan, mengelola berat badan maksudnya mencegah obesitas, kemudian meningkatkan imunitas secara optimal, maka ada 5 suplementasi ini yang direkomendasikan. Yang pertama adalah body key drink, yang kedua salmon omega 3, yang ketiga high protein, kemudian double X, dan Biosi Plus. Nah, saya masih ingin berbicara panjang lebar, tapi mungkin ada baiknya kita langsung pada tanya jawab. Dan satu hal yang paling penting yang ingin saya tekankan dan bagikan di sini adalah bahwa apa yang Anda putuskan hari ini benar-benar akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun ke depan. Selamat malam, senang sekali bisa berbagi bersama-sama Anda. Terima kasih Pak Jeffrey. Oke, terima kasih banyak Pak Haribagyo buat sharingnya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Oke, kita akan segera mulai sesi tanya-jawab. Jadi teman-teman, bagi yang mau bertanya, Anda bisa mengisi kolom chat box, nanti biar saya bacakan untuk Pak Haribagyo bisa jawab seperti itu ya. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak Hari, pertama dari Pak Sajar. Selamat malam Pak Hari, izin tanya, ada beberapa macam diet. Ada diet karbo, diet OCD, seperti yang dilakukan oleh Deddy Corbuzier, dan lain-lain. Yang direkomendasikan yang mana Pak? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih. Nanti saya mohon Pak Jeffrey untuk menambahkan juga. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari, yang kita dapatkan, latihan dan lain-lain itu Pak Sajar, diet itu sebetulnya adalah sangat individual. Jadi benar-benar perlu disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya, bahkan dalam satu keluarga itu bisa berbeda-beda. Ada yang diet lemak rendah karbohidrat, ada diet rendah lemak, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau yang ditanyakan adalah diet OCD, kemudian ada diet karbo, dan sebagainya, saya tetap merekomendasikan diet yang WMP, Pak. Jadi Weight Management Program, di mana kita akan mengisi sebelumnya 64 pertanyaan, sehingga nantinya diet ini benar-benar sesuai dengan kondisi kita. Dan bukan itu saja, bagusnya adalah di dalam WMP atau Weight Management Program dari Network 21, MW dengan Network 21 ini, kita ada coach gitu yang ikut memantau, ada peralatannya dan sebagainya, sehingga dengan demikian prosentase keberhasilannya itu boleh dikatakan 100%. Karena dia sangat
komprehensif. Nah, silakan diteruskan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Jadi di luaran sana memang banyak tawaran-tawaran diet, ya. Bahkan banyak yang menawarkan dietnya instan, cepat turun berat, tanpa terasa lapar dan lain-lain. Jadi sangat menjanjikan ya, terutama buat orang-orang yang memang ingin sekali mencapai berat badan ideal. Tapi satu hal yang saya pelajari dari Health Talk seperti ini, juga dari apa yang dimiliki oleh program MW dan Nutrilite, bahwa kita perlu mencari program diet yang bisa memperbaiki pola makan dan gaya hidup kita. Jadi nggak melulu hanya adu cepat turun berat badan. Apalagi dalam program yang dimiliki Nutrilite yang namanya Body Key, kita bukan fokus pada weight loss. Jadi kalau adu weight loss, turun berat, itu sebenarnya ada beberapa cara, teman-teman. Misalnya dikasih minum sesuatu, jamu-jamu atau apa gitu ya, sehingga orangnya jadi buang-buang air, terus sehari bisa 10 kali misalnya. Berat badannya pasti turun nggak? Tentu turun, karena ya diare berkali-kali gitu ya, pasti berat badan turun. Atau dengan hanya makan satu jenis buah, pasti turun nggak? Pasti turun, karena ya nggak makan yang lain. Nah, jadi bukan seperti itu yang difokuskan oleh Nutrilite. Jadi kita bukan fokus dengan weight loss, tapi dengan fat loss. Yang mau dibuang adalah lemaknya, jangan beratnya. Karena kalau untuk mencapai berat badan cepat, ada cara-cara yang mudah. Misalnya airnya dikurangi, otomatis kita turun berat badan cepat sekali karena tubuh kita 70-80% isinya air. Jadi kalau buang-buang air pasti turun badan dengan sangat cepat. Nah, jadi alasannya itu ya, program Body Key kita fokusnya adalah fat loss, lalu kita dibantu untuk perbaikan pola makan dan gaya hidup sehat. Saya izin Pak Hari buat sharing sedikit 2 gambar yang saya dapatkan dari program Health Talk yang lalu ya. Sebelum-sebelumnya ini dari Ibu Rita. Jadi Ibu Rita Matindas, turun berat badannya juga lumayan nih, dalam waktu 8 bulan turun 8 kg. Oke. Jadi dalam satu hal ini luar biasa. Tapi kita mau lihat lagi, dengan program Body Key, kita dilengkapi dengan alat ukur jam yang namanya InBody Watch. Nah, dari sini kita bisa melihat, wah, dari beratnya 74 kg, turun jadi 66 kg. Oke, luar biasa. Tapi kita mau lihat nih, ini yang turun apakah ototnya atau lemaknya. Kalau kita lihat di sini, muscle mass itu otot, wah ototnya naik dari 24 jadi 25. Nah, ini berarti yang turun banyak adalah betul lemaknya. Jadi dari lemaknya 31,7 kg menjadi 22,4 kg. Jadi penyusutan lemaknya ini sangat-sangat banyak, dan itulah fokus dari program Body Key, fat loss. Nah, dengan berat badan ideal, imunitasnya naik, otomatis tubuh kita akan kuat menahan serangan dari COVID-19. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita hanya melihat satu sisi, hanya turun berat badan, itu belum lengkap. Karena kalau turun berat, bisa aja ototnya yang hilang. Karena ototnya hilang, itu kita nggak mau ya. Kita mau tetap punya otot yang besar, yang bagus. Oke, itu tambahan dari saya. Kita lanjut lagi ya. Terima kasih Pak Sajar buat pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari Pak Satria Husin. Pak Hari, untuk penyakit obesitas, produk yang pas dari MW yang mana? Terima kasih. Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Pak Satria. Jadi seperti yang kita bicarakan tadi, ada weight management program, ada program pengelolaan berat badan. Untuk ini coba silahkan Pak Satria menanyakan pada orang yang mengundang.
Halo Pak Hari. Ini yang freeze saya atau Pak Hari ya? Pak Hari bisa dengar suara saya? Dengar, Pak, dengar. Oh, dengar ya. Tadi yang freeze kayaknya saya atau Pak Hari ya? Tadi hilang suara Pak Hari. Oh, maaf. Oh, saya kali ya. Mungkin juga saya. Oke, semoga tadi jelas ya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari buat Pak Satria. Halo, Pak Jeffrey. Ya, Pak Hari. Halo, Pak Jeffrey. Ya. Iya, Pak. Nah, saya ulang kembali saja yang tadi pertanyaannya adalah kalau produk MW untuk penurunan berat badan itu adalah management. Itu ada tuh yang lengkap, ada yang lengkap sekali, ada yang lengkap dan yang lengkap sekali. Itu silakan Pak Satria menanyakan pada orang yang mengundang Bapak Ibu. Oke, terima kasih Suara Pak. saya apa tidak kedengaran? Sudah jelas Pak Hari. Halo? Sudah jelas. Sudah kedengaran. Iya. Ya, silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Ya, jadi untuk obesitas ada beberapa produk ya Pak Satria. Jadi Nutrilite ini sebenarnya buat membantu tercukupi nutrisi harian dalam tubuh kita. Jadi yang tadi Pak Hari sudah sampaikan, Trio Foundation itu sudah sangat paling bagus. Ditambah lagi dengan program Body Key, sebaiknya dia ikut. Saya akan tampilkan lagi ya 1-2 gambar buat melengkapi sorry ini. Ya, jadi tadi kita ada bicara tentang protein, double X dan salmon omega itu paling basic karena saya percaya orang yang nutrisinya tercukupi setiap hari, baik makronutrisi, mikro dan fitonutrisi, berat badannya akan ya ideal lah, nggak akan sampai obesitas yang sampai bagaimana. Karena setiap hari nutrisinya tercukupi. Nah, ditambah lagi kalau ada orang yang sedang mengalami obesitas dan dia ingin ikuti program Body Key, ini satu solusi yang sangat bagus yang tadi Pak Hari sudah sampaikan, yang namanya Body Key Meal Replacement. Jadi disebut meal replacement karena satu saset ini dia mewakili satu porsi makan. Jadi kita kalau mau makan pagi dengan Body Key bisa juga, atau makan siang atau makan malam. Memang idealnya adalah kalau kita ingin menurunkan berat badan secara sehat, malam hari di atas jam 6 atau jam 7 malam sudah tidak lagi mengkonsumsi makanan-makanan yang berkalori tinggi. Pilihan paling tepat adalah tinggal buka satu saset Body Key, campur dengan air, shake, terus Anda minum. Nah, karena mengandung serat yang tinggi, Anda akan kenyang. Nah, di dalam Body Key ini sudah lengkap, protein sudah ada, lalu vitamin mineral sudah ada, fitonutrisi ada, lemak sehatnya ada. Jadi karena dia lengkap, dia mewakili satu porsi makan. Jadi kalau suatu hari, contohnya nih, teman-teman di perjalanan karena macet atau satu dan lain hal, nggak sempat makan. Nah, tadi Pak Hari katakan, jangan sampai perut kita terasa lapar, perlu 5 kali makan atau 6 kali makan. Jadi kalau Anda di mobil, sobek aja satu saset Body Key, Anda minum, aman, beres. Saya sering lakukan itu, apalagi di masa pandemi, kadang kita mau stop di restoran mana, kita ngeri-ngeri juga. Jadi daripada gitu, mendingan saya bawa Body Key, aman, saya juga, ya ini juga praktis ya, dan sangat sehat, seperti itu. Oke, itu aja. Mungkin nanti detailnya akan saya berikan infonya kepada Pak Satria. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Rinrin. Untuk diet, apakah cukup dengan mengkonsumsi Nutrilite, misalnya double X? Silakan Pak Hari. Terima kasih pertanyaannya Dr. Rinrin. Jadi, seperti yang tadi kita bicarakan,
untuk pengelolaan berat badan tidak cukup hanya dengan Nutrilite, tapi ada 7 hal. Jadi 6 yang kita bicarakan lagi tadi, kemudian 1 lagi adalah yang Nutrilite. 6 hal itu sekali lagi saya sampaikan adalah yang pertama, kita perlu mindset yang benar. Kemudian juga perlu mengelola stres. Yang ketiga itu kita perlu berolahraga. Jadi olahraga itu tetap penting sekali. Kemudian yang keempat itu juga kita perlu tidur cukup, istirahat yang cukup. Lalu yang kelima dan keenam itu adalah diet dan asupan makanan, di mana untuk asupan makanan ini kita juga jaga supaya karbohidrat kurangi, tapi proteinnya itu ditambah, juga sayur dan buah. Nah, selain itu juga untuk tetap supaya stamina kita bagus, ditambah juga untuk mengoptimalkan misalnya pembongkaran lemak, kemudian mengurangi lemak visceral dan sebagainya itu, maka dibutuhkan Nutrilite yang tadi, yang sudah dibicarakan tadi. Dan masih banyak sebetulnya yang perlu kita bahas di sini, tapi itu sangat individual. Jadi dengan demikian, silahkan kita bisa berdiskusi lebih lanjut mengenai hal itu. Silakan ditambahkan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Betul apa yang tadi sudah disampaikan Pak Hari ya, tadi di sesi Health Talk. Jadi buat mencapai berat badan ideal atau sehat optimal atau diet misalnya, Nutrilite adalah salah satu pilihan terbaiknya untuk melengkapi nutrisi yang kurang dari keseharian kita. Tapi selain itu memang ada hal lain lagi. Tadi ya olahraga, tidur yang cukup, jangan stres. Dan bagus sekali dengan program Body Key, kalau teman-teman ikuti itu sudah mencakup semuanya. Misalnya kalau Anda lihat jam tangan yang saya pakai ini adalah jam dari Body Key. Ya, udah dapat jam ini. Namanya In Body Watch. Dengan jam ini, kita bisa melihat tidur saya apakah sudah mencapai ukuran yang sehatnya 6-8 jam. Selain itu, dia juga bisa ukur dalam 8 jam tidur kita, berapa sih deep sleep-nya? Jangan-jangan kita tidurnya nggak bisa lelap, banyak terbangun, gitu ya. Nanti dia kasih tahu, itu akan menentukan kesehatan optimal kita. Lalu stres level kita bisa diukur juga dari aplikasi Body Key ini. Kalau kita banyak stres, itu juga nggak bagus buat kesehatan, ya akan mengganggu imunitas. Jadi banyak jalan kaki kita akan dihitung. Ada satu artikel yang bagus sekali menjelaskan pentingnya kita untuk melakukan jalan kaki setiap hari 10.000 langkah. Ya, ini saya berikan gambar singkat aja ya. Jadi dengan dengan jam In Body Watch ini dia akan mengukur. Jadi target kita minimal satu hari itu 10.000. Kalau bisa lebih banyak itu jauh lebih bagus. Oke, karena banyak sekali orang yang malas sekali jalan kaki, apalagi di zaman sekarang ya. Kita ada remote, kalau di rumah juga mau bikin kopi maunya apa-apa instan, Mbak, kopi gitu ya, itu kan instan ya dibuatin. Jadi kita perlu banyak gerak. Itu penting dan itu dihitung dalam 24 jam ada nggak kita 10.000 langkah seperti itu. Dan bagusnya dengan jam tangan ini saya melihat ada orang-orang yang biasanya kalau mau parkir mobil rebutannya pengen deket yang pintu masuk gitu ya. Tapi sekarang malah dengan adanya program Body Key, mereka sengaja parkir mobilnya agak jauh supaya apa? Supaya jalan, supaya gerak, dan itu adalah salah satu hal yang bagus ya dari program Body Key ini. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Hari dari Ibu Govita. Pertanyaannya, selamat malam Pak Hari. Saya ingin bertanya, apakah produk Nutrilite aman untuk GERD? Yang kedua, menu diet yang aman untuk orang obesitas dan GERD bagaimana?
Silakan Pak Hari tentang GERD. Ini pertanyaan bagus sekali, terima kasih Bu Vita. Jadi justru orang yang GERD ini, jadi ada asam lambung yang naik ke atas, itu dengan protein itu akan sangat terbantu. Sementara kita tahu bahwa protein itu merupakan salah satu suplementasi pada weight management program. Kemudian berikutnya adalah bahwa yang lain-lainnya, jadi terutama sekali lagi saya ulangi bahwa protein itu bagus sekali untuk penderita asam lambung. Karena proteinnya itu kemudian bisa menyelimuti mukosa lambung sehingga tidak timbul tukak lambung atau luka pada mukosa lambung tersebut. Berikutnya adalah bahwa yang lain-lainnya misalnya seperti double X itu disarankan dikonsumsi setelah makan karena dia vitamin dan mineralnya tinggi. Jadi dengan demikian dikhawatirkan untuk mereka-mereka yang sangat sensitif itu kemudian akan timbul mual. Gitu. Tapi sebetulnya relatif semuanya aman. Jadi dengan demikian asal ada protein, sekali lagi untuk orang yang obesitas dan GERD itu sudah aman. Kebetulan semua yang tadi saya bicarakan, mulai dari vitamin C, BioC+, maksud saya, kemudian double X, protein, lalu body, dan kemudian omega 3, itu aman semuanya untuk yang GERD dan untuk yang obesitas. Bahkan bisa bagus untuk obesitas. Pak Jeffrey, silakan ada tambahan, Pak. Oke, makasih Pak Hari. Saya tampilkan gambar dulu ya. Wah, nggak bisa nanti. Oke, makasih Pak Hari. Saya hanya menambahkan aja. Jadi betul, protein itu sifatnya basa. Jadi buat mereka yang punya masalah asam lambung atau MAH atau apapun juga deh, alergi dan lain-lain ya, itu bisa mengkonsumsi protein. Protein sangat luar biasa, jadi dia bisa menenangkan atau mengurangi masalah dengan asam lambung. Dan ini banyak sekali sudah memberikan testimoni. Jadi alternatifnya kalau ada yang punya masalah pencernaan daripada minum obat ini, obat itu, lebih baik gunakan yang alami, yaitu dari protein Nutrilite. Karena apa yang bermasalah dalam tubuh kita dengan asupan protein akan bisa diperbaiki secara alami seperti itu. Apalagi masalah GERD itu sudah banyak yang mengalami. Oke, semoga menjawab pertanyaan dari Bu Govita. Sekarang dari Ibu Hartini, sehabis vaksin apakah boleh minum obat vitamin yang rutin? Saya makan seperti omega 3, double X, dan lain-lain. Silakan Pak Hari. Sehabis vaksinasi itu bagus sekali kalau kita minum vitamin yang rutin diminum seperti omega 3, double X ini, Bu Hartini. Bagus sekali, silahkan dilanjutkan. Kemudian kalau tensinya tinggi, itu sekali lagi silahkan konsultasi ke dokter sebelumnya. Tapi secara umum, omega 3 itu sangat baik untuk membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Termasuk kalau perlu ditambahkan juga garlic.